Indonesia harus menelan kalahan dari Jepang dengan skor yang cukup telak, 4-0. Hasil ini membuat Indonesia semakin terdampar di dasar klasmen sementara. Kita bakal bahas di Super Pandit hari ini bersama Jerry Arvino, Agus Safi, dan juga Coach Firman Utina. Oh, let's go! Nggak usah pura-pura semangat ya, Iya, lemes aja sih. tetep aja. Harus lah ya, harus gas. Gimana Jer? Tadi Jer menghadapi Jepang, babak pertama sama kedua kok nampak beda banget ya. Iya, pertama jelas ya kalau gol pertama tadi kan cara untuk nge-break kita yang cenderung defense deep ya, low block dengan 1-2 dan itu berhasil. Gol kedua gue bisa bilang emang kita nggak nge karena emang ada kurang pemain. Ini pernah terjadi sebenarnya waktu lawan Australia kalau nggak salah. Jadi Sandy Walsh lagi di pinggir lapangan. Tadi teriak-teriak tuh di pinggir lapangan kayak gue mau main sit buruan gitu. Pas wasitnya prit baru dia bisa masuk. Padahal itu kurang orang mau kena counter. Nah tadi emang miss ada bukan miss Hilgers ya, miss ininya situasinya terus lagi dirawat Kevin Dix. Terus akhirnya memaksa jadi Yakob yang turun, terus juga Rido, tapi meng-cover itu cukup telat karena ada overload di kiri. Jadi di kirinya Jepang jadi kanan Indonesia. Jadi ada sekitar 3 pemain di sana. Jadi mereka bisa leluasa dan tercipta gol kedua. Ya. Gol ketiga itu sebenarnya nggak diduga sih. Gue yakin juga Jay dan juga Martin nggak duga karena pasti gue pikir Martin juga berpikir Jay udah amanin gitu. Jay juga mikir dia bisa clearance. Ternyata lolos. Ya. Mungkin karena hujan ya. Dia ada faktor itu juga. Nah sejak gol ketiga itu emang agak lemes sih, apalagi ada beberapa peluang yang terbuang, terus ya udah pas gol keempat it's over ya. Viv, lu ngeliatnya gimana tadi? Sebenarnya kan bukan hal-hal yang sebenarnya apa ya, hal-hal dasar banget sih gitu kayak clearance J gitu kan, harusnya kan bisa dong gitu. Apa sebenarnya itu sulit? Tapi kalau kita lihat bukan Jace doang yang kontrolnya lepas-lepas. Iya. Kalau dari pertandingan ini kan kayak si ini juga Yakob kontrol lepas, bahkan di awal-awal tuh kontrol lepas dari back Jepang juga ada gitu, cuma bedanya ketika kontrol lepas dari Indonesia, Jepang bisa jadi golin. Bedanya ketika Jepang yang kontrol lepas, Indonesia belum bisa golin. Memang itu yang masih kelihatan efektifnya aja kalau kita mau emang main low block gitu, efektivitasnya harus ditingkatkan lagi. Cuma kalau ngelihat dari pertandingan ini emang kelihatan, walaupun sama-sama sering main di Eropa nih, kedua skuadnya sama-sama. Cuman kelihatan kayak Jepang tuh emang dari kecil main bareng itu kelihatan, sama kayak kohesi. Di situ kohesi dan chemistry-nya emang lebih jalan lah. Dan dengan kekalahan ini sebenarnya ya gue juga nggak expect sampai 4-0 sebenarnya. Cuma ya udahlah, kita kan sekarang akhirnya sekelas sama Jerman dan Spanyol. Kenapa tuh, Pip? Sama-sama bisa dikalahin Jepang. Oh iya. Kelebihan kita menang lawan Jepang. Negara Asia Tenggara lain kok nggak ada ya? Iya. Kita bisa dikalahin Jepang. Kita mainnya di Asia, level Asia. Spanyol, Ya. Euro menang kita. Udah ya bercandanya ya. Nah ini, Coach, tadi Serius, pas kita lagi serius, super serius. reaction di halftime, Coach bahas soal harus adanya plan B di babak kedua. Ya. Karena kita nggak bisa tetap seperti babak pertama, berupa long pass, berharap bolanya nyampe, terus kita bisa masuk ke dalam. Di babak kedua, apakah itu terjadi? Karena dari kacamata saya, anjay, gue nggak melihat ada plan B dari Sintayong. coba lihat kacamata ini. Gue nggak melihat ada perubahan, tetap melakukan trupas ke dalam, sama aja gitu. Memang nggak ada perubahan ya. Berharap adanya Marcelino, adanya Witan, maka kuat dari sisi flank ya. Terus kalau kita lihat malah Marcelino jemput bola sampai ke lapangan tengah, begitu juga si Witan harus ambil bola dari belakang, Marcelino juga demikian. Saya rasa sih bahwa tim nasional memang memainkan, tapi sekali lagi sepak bola itu lebih utama adalah peran mental. Yes. Ya, yang tadi kita lihat bahwa pemain kita punya pengalaman juga bermain di Eropa. Jepang adalah skuad yang memang sudah dibangun, ya mereka fondasinya sudah bagus kedepannya. Terus mereka juga uji cobanya sudah bermain dengan tim-tim luar, kelasnya juga di ranking FIFA-nya udah tinggi, yang akhirnya itu yang mungkin saya lihat beban bagi pemain dan terasa banget di lapangan. Setelah saya nggak hitung gol ke-3 ke-4, tapi gol yang pertama dan kedua itu yang membuat mentality kita lebih down, lebih ke bawah itu aja sih. Jer, kita segera harus lupakan kekalahan ini dan menyongsong lawan selanjutnya yaitu Arab Saudi. Terakhir mereka seri 0-0 ya lawan Australia ya. Ada gol yang dianulir ya. Yes.
Gimana Jer? Kita punya peluang lawan Saudi di GBK? Ya peluang jelas, karena kemarin juga imbang kan waktu yang kita main di away gitu. Jadi toh lawan Australia juga imbang, skornya sama seperti yang kita hadapi gitu ya. Dan memang jelas secara kualitas juga mereka di bawah Jepang. Nah, lagi-lagi tapi soal finishing, karena intensi untuk agresif dari awal itu udah ada. Bahkan lawan Jepang gitu ya. Kalau lawan yang mungkin setara-setara, kita ingat di Piala Asia lawan Vietnam kita kick off kayak gitu ya. Atau mungkin kemarin sempat lawan Australia juga sempat menekan di awal tuh, sempat ada 2 peluang di 5 menit 10 menit awal. Nah, ini lawan Jepang itu juga berani dengan gebrakan awal. Jadi terbukti bahwa tadi kita ngomong 10 menit 15 menit ada 3 peluang emas gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita memang lagi-lagi finishing yang klinis sih, ini selalu diomongin, tapi ya itulah yang kita perlu lakukan gitu ya Coach, untuk bisa mencuri gol. Karena tadi kalau kita lihat, kita jangan kebobolan dari Jepang di menit awal, itu udah terjadi kan. Sampai akhirnya udah mulai lelah, konsentrasi menurun, bahkan ditambah pemain cedera sehingga lubang. Tapi finishing di awal tadi sih menurut gue yang decision making ya di final third. Dengan pelatih baru, Nah, Saudi setelah ditinggal sama Roberto Mancini. Baru tapi lama ya. Baru tapi lama, karena ini pelatih yang pernah ngalahin Argentina di Piala Dunia. Renard. Ini justru kayaknya dibandingkan keuntungan buat kita, justru kayaknya beban justru buat kita, karena mereka mungkin dengan pemainnya pelatih ini lebih paham. Atau gimana lo ngeliat itu? Dengan pelatih baru? Ya, pelatih baru sebenarnya bukan baru, nih kayak mantan yang balikan kan. Hey. Mantan yang balikan kayak udah pernah, sebenarnya kita cocok nih kayak gitu. Cuma kalau lu bilang dia pernah menang lawan Argentina, kan habis itu kalah-kalah juga. Iya. Setelah aja kalah-kalah lagi. Ya, dan ini mah harapan sih, kalau gua harapannya setelah kayak Mancini yang Eropa banget atau Itali, dia kan bawa Yaya Toure juga. Yaya Toure juga berarti udah nggak juga berarti. Nah, ini kayak distract aja, mending ke distract buat kayak gue udah nyiapin nih kemarin rangkaian dari Mancini, tapi sekarang datang lagi pelatih baru. Nah, dan Indonesianya punya Sintayong yang udah lama juga gitu. Jadi gue harap sih justru malah mendistract pemain Arab ini sendiri. Dan secara permainan juga, secara kualitas masih imbang-imbang lah harap Indonesia lah. Jadi mudah-mudahan ke distract dia. Sebenarnya mirip kan, kalau Argentina kan punya Messi, kita juga punya Messi. Siapa? Egy Messi. Nomor 10 lagi. Masih ada Coach, harapan. Gimana Coach? Kita bakal tetap bermain dengan long pass berharap bola nyampe, walaupun tanpa Nathan atau seorang Tom Haye, bola-bola itu nggak sebagus saat mereka main gitu. Gimana langsung? GBK juga nih. GBK juga. Kalau dari segi sepak bola ya, kalau kita memainkan long counter ya, kita memang nggak punya goal getter yang bagus, ya kan? Jelas itu harus diterima. Tapi yang butuh kerja keras sebetulnya analisis dari tim behind the team tim nasional ini. Dia harus lebih mengetahui bahwa sekarang Arab Saudi bukan lagi Arab Saudi yang pernah ketemu dengan Indonesia kemarin. Ya kan? Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dengan pelatih yang berbeda. Pasti style of play-nya berbeda juga. Betul. Jadi saya rasa info ini yang harus cepat diberikan kepada staf kepelatihan yang ada, sehingga pemain-pemain Indonesia dia akan bangkit fit, membentuk program latihan yang bagus untuk menghadapi Arab Saudi. Ya, kita pernah lawan Arab Saudi, mau di kandang Arab Saudi, mau di GBK sendiri pun kita sering. Jadi saya rasa Arab Saudi dengan Indonesia kita punya peluang. Punya peluang, apalagi dengan kita lihat tim nasional yang kualitas pemainnya sekarang. Ya, mainnya harus kayak gimana Coach? Gimana? Menghadapi Saudi? Bermain dengan bola pendek-pendek saja kah? Bermain cepat atau justru sama kayak sekarang? Long ball tadi tanpa seorang finisher atau goal getter yang tadi Coach bilang? Iya, otomatis semua dari Coach Sintayong ya. Game plan-nya Coach Sintayong seperti apa. Terus pada saat komposisi atau style of play yang dia mainkan, dia harus membutuhkan pemain-pemain yang bisa memainkan dengan game plan-nya dia, ya kan? Tapi kalau kita lihat bahwa kita akan memainkan dengan counter, ya kan? Tapi distribusi bola dari belakang langsung ke depan, tapi bukan melalui dari sisi gelandang. Ya itu juga kita nggak bisa dapat variasinya, ya kan? Counternya kita bisa dapat, tapi akan seperti itu terus. Kan nggak mungkin 3 pemain akan long seperti itu. Kita lihat Rido over long, begitu juga siapa? Bukan Jai. Ya kan? Saya rasa lebih meng-keep possession, lebih bermain ball possession ala Coach Sintayong yang biasa kita tahu. Benar. Ya kan? Optimis Coach lawan Saudi? Tentu optimis. Seru banget itu. Prediksi skor mungkin lawan Saudi?
Kalau ini saya nggak bisa prediksi. Jujur aja, seri aja saya udah bersyukur sebetulnya. Iya. Lawan Jepang. Kalau Arab Saudi saya Yakin ya? 2-1. Menang ya? Iya. Setuju. Menang 2-1. Jadi, Setuju. terakhir, sebelum kita tutup, apakah bisa dibilang tadi Indonesia kalah mental saat menghadapi Jepang? Kalau lihat dari masuk lapangan bermain kita langsung defend ya Saya saya bilang terima katakan bisa ya mentality. mentality ya tadi ya yang berbicara. Oke, kalau gitu kita bakal ketemu lagi di Super Pandit episode selanjutnya. Terus pantengin Instagram My Super Soccer untuk info selanjutnya. Thank you Jerry Arvino, thank you Yes. Mustafi dan tentunya thank you the legend, Respect. the one and only Fireman. Mr. Fireman. Fireman Fireman. Rutina. Adi Bosir signing out, bye bye. Dadah. Dadah. Makasih Lele dan Nila.